Halo guys, balik lagi di Brand Sport Channel bareng gue Gary. Hari ini gue bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu pemain timnas futsal Indonesia. Mau tau siapa? Ikutin terus videonya. Oke, gue udah sama Bang Ucup. Bang Ucup, thank you waktunya Bang Ucup. Sama-sama. Udah menyempatkan datang ke sini. Nah hari ini gue bakalan nanya-nanya nih seputar karir Bang Ucup, terus ya perjalanannya di dunia futsal lah. Bang Ucup, sebenarnya boleh kenalin diri dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Kurniawan, pemain Famos FC, juga penggawa tim nasional. Berkesempatan hadir di sini nih di Brandon Sport di Kranji, tepatnya di Bekasi. Saya alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini nih, ketemu dengan teman juga sahabat saya nih, Gary nih. Makasih nih. Sahabat bro. Bang Ucup nih panutan kiper-kiper futsal Indonesia nih. Bang Ucup, ini kan kali ini kan gue mau ngobrol-ngobrol ini Bang. Ya. Bisa ceritain dikit nggak sih Bang awal karir mulanya kayak gimana? Terus kenal futsal atau sepak bola dulu apa gimana? Untuk awal karir sendiri sih di futsal sebetulnya saya dari sepak bola ya. Dulu alhamdulillah saya dikasih rezeki sama Allah, saya dulu bergabung di timnas sepak bola Indonesia usia dini. Bersama Maldini Pali, Hargianto, Julfiandi, itu termasuk litingan saya dulu di timnas sepak bola usia dini. Selesai terakhir di timnas U19, saya juga ikut seleknas saja tapi nggak sampai masuk tim sport. Akhirnya pada saat PSSI itu sendiri di ban sama FIFA, Betul, dibukukan itu ya? 2013 kalau nggak salah, 2013 itu saya baru pulang dari saya 2011 itu saya tinggal di London, Inggris, tepatnya di Akademi Arsenal. Saya berkesempatan untuk trial di sana. Setelah itu saya main di Liga Divisi 1, Liga U21 Indonesia Super League. Setelah itu saya memutuskan untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada saat tahun 2013 itu saya baru berjumpa lagi dengan Bang Benny Hera. Beliau adalah abang, pelatih, sahabat, sekaligus motivator buat saya pada saat itu. Karena pada saat itu setelah pindah dari sepak bola untuk memutuskan untuk kuliah, saya sempat dropnya itu agak sedikit frustasi karena tidak bisa tembus ke klub. Ya termasuk itu juga ke klub senior lah, ke skuad klub-klub Liga 1 senior saya nggak sampai masuk. Agak sempat down, akhirnya saya milih untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Akhirnya saya bertemu dengan Benny Hera selaku pelatih pada saat itu di Tiga Darah FC, tim amatir, sama Bang Sandi juga, Bang Sandi Agustian. Beliau juga adalah pelatih di Liga Futsal Profesional untuk women kalau nggak salah. Dia adalah sendiri juga dari abang, pelatih, juga motivator buat saya, Bang Sandi. Saya bertemu dengan dua sosok itu, akhirnya saya dilatih dengan futsal, dengan dikenalkan futsal itu apa. Saya nggak ngerti sama sekali namanya futsal. Awalnya dulu ya? Saya disebut anak baru ya. Saya disebut anak baru, sampai sekarang pun saya masih belajar. Tidak cukup dengan sampai sini gitu, saya juga masih belajar tentang apa itu futsal. 2013 saya mengenal futsal. Apa sih itu futsal? Saya diperkenalkan di situ oleh Bang Benny Hera. Akhirnya saya dikenalkan sama Bang Wahyudin Kocoy, Bang Kocoy, sama Bang Adi Lesmana. Saya dikasih kesempatan untuk seleksi di tim Prapon DKI Jakarta. berarti awal karir profesional di dunia futsal itu langsung ke Prapon? Langsung ke tim Prapon. Dari tim amatir Tiga Darah itu langsung ke tim Prapon DKI Jakarta. Pada saat itu saya ada di seleksi di kiper keempat. Di situ ada kiper senior juga, ada Reja Dugong dari WNJ, Galuh Prabu, ada Balia kalau nggak salah di situ. Itu saya nggak kenal sama sekali futsal. Nggak tahu apa-apa dulu ya, awam banget ya? Nggak kenal sama sekali futsal. Bahkan untuk perlengkapan futsal sendiri itu dari knipet, elbow pad,
Saya itu dipinjamin sama Bang Surya, kiper timnas Indonesia. Surya Aceh. Yang dulu sempat main di Pelindo. Oh iya. Bang Surya, yang ganteng orangnya benar itu ya. Itu Bang Surya itu beliau yang pinjamin saya peralatan futsal karena saya nggak ngerti sama sekali itu 2013 itu futsal itu seperti apa, saya nggak ngerti. Akhirnya saya dikasih kesempatan untuk berseleksi di tim Prapon DKI Jakarta. Alhamdulillah di situ saya dibina sama Bang Kocoy, sama Bang Ade Lesmana, sama Bang Ade Nur Hadi. Alhamdulillah saya bisa trial di PLN pada 2015. Oh itu masih PLN ya? Masih PLN, elektrik PLN. Itu saya dikasih kesempatan untuk trial di sana, mengikuti kegiatan latihan di elektrik PLN, lalu berkesempatan main di PON DKI. Akhirnya saya main di 2016 itu karir profesional saya, debut pertama itu di klub tim ya? Tingkat klub berarti. Ya, tingkat klub di BJL Cosmo. Itu 2016 itu debut saya. Final Four lagi ya? Alhamdulillah Final dikasih Four, Final Four sama debut Tuh pertama, Abel Final dikasih Four. langsung debut pertama dikasih masuk Final Four. Lalu 2016 berlalu, saya 2017 dikasih kesempatan lagi buat main membela Antam FC. Nah, di Antam FC ini yang membuka lebih luas lagi jalan saya untuk berkiprah di futsal Indonesia. Karena lewat Antam FC ini dulu 2017 itu saya dipanggil seleksi tim nasional, juga masuk tim skuad tim nasional asuhan dari Vic Herman, Coach Vic Herman. Bapak futsal Asia tuh ya? Bapak futsal Asia juga sama Coach Yori. Saya berkesempatan, alhamdulillah 2017 saya singkat sebetulnya ya. Dari 2016 saya debut, 17 timnas. 17 itu saya alhamdulillah masuk timnas dan mengikuti 3 event yang dilakukan oleh tim nasional futsal Indonesia. AFF juga ya berarti ya termasuk? AFF, Asian Indoor, Oh iya Asian Indoor. sama SEA Games 2017 di Malaysia. Itu saya alhamdulillah saya mengikuti 3 event tersebut langsung di 2017. Lalu berlanjut nih Ger, ke 2018 saya hijrah ke Giga FC. Oh, Lampung. Ya, Lampung, di GFC Lampung. Pada saat itu Bang Wahyudin Kocoy sendiri sama Bang Ade Lesmana yang Seperti ya, head coach dan coaching staffnya itu beliau. Dan alhamdulillah lagi nih Ger, saya juga buat teman-teman dari Giga itu saya kepanggil lagi nih ternyata buat seleknas dan masuk ke timnas futsal Indonesia lagi dengan asuhan Coach Kensuke. Berarti udah 2 pelatih asing nih. Alhamdulillah. Saya sudah mendapatkan kesempatan dilatih oleh 2 pelatih asing di tim nasional Indonesia. Dan itu menurut saya di 2017 2018 itu tahun-tahun yang harus banyak bersyukur bagi saya sendiri. Turn back momennya lah ya. Itu betul. Turn back momennya. Itu karena saya benar-benar kasih kesempatan karena Ucup ini anak baru di futsal. Iya benar. Kalau bisa dikatakan kalau dari 2016 terhitung anak baru lah. Itu Kalau, anak baru banget. Iya. 2014 saya baru kenal futsal. 2013 saya baru mencoba. 14 baru tahu futsal itu seperti apa. Berarti selama ya 5-6 tahun belakangan inilah ya, maksudnya menjalani karir di dunia futsal, terus udah berbagai macam event futsal yang diikutin sampai level timnas pun udah pernah diikutin gitu. Iya. Nah, ada yang menarik juga nih Bang Ucup. Jadi awal ketemu kan sebentar Ger. Itu 2018. Oh iya. 2019-nya. Apa nih 2019? 2019-nya saya hijrah ke Cosmo FC. Oke. Dari Giga. Balik lagi ke Jakarta nih. Balik lagi saya ke Jakarta. Itu bentuk introspeksi diri saya karena mungkin di situ saya ada kelalaian atau apa. 2019 itu saya anggap sebagai introspeksi diri saya sebagai atlet, sebagai orang tua, sebagai anak juga. Orang tua yang mempunyai anak, suami yang mempunyai istri di Jakarta, yang tadinya saya tinggal di Lampung, akhirnya saya pulang ke Jakarta. Itu 2019 itu sebagai introspeksi diri. Selesai 2019 ketika Famos FC menjadi juara di 2019, itu setelah Final Four ada rezeki lagi nih ya. Ternyata introspeksi 2019 di Liga 2019 itu saya anggap berhasil.
dilihat lah ya sama orang. Walaupun saya 2019 itu kena hukuman Ya. 4 pertandingan. Ya. Saya kena hukuman karena di situ saya anggap introspeksi diri. Akhirnya setelah Final Four Famos FC juara di 2019, saya ditelepon sama Pak Ari Prametu. Itu pemilik Untuk itu owner Famos, pemilik klub. Saya ditelepon, Cuk, bisa berangkat nggak ke Jogja untuk persiapan AFC? Nah ini ini yang momen paling penting buat teman-teman semuanya, buat Gary juga nih biar tahu. Di 2016 itu tim PON DKI itu trial ke Thailand dan berkesempatan untuk nonton AFC antar klub 2016 di Thailand. Saya itu nonton di atas sebagai penonton di tribun. Sebagai penonton 2016 di tribun. Saya nonton itu namanya GT Pasan, Nagoya Ocean, terus Bank of Beirut, Chonburi termasuk, terus tim-tim Liga Asia, top Asia lah ya, top Asia lah yang main di Liga Champion Asia. Itu 2016 saya nonton di situ. Nah ini saya ditelepon Pak Ari untuk mengikuti bermain di Liga Champion Asia 2019 di Thailand untuk membela Famos FC. Ini momentum untuk momentum baik, rezeki baik dari Allah buat ini loh. Nih, Cuk, lu gua angkat lagi, kasarnya begitu. Lu gua angkat lagi, lu main di Liga Champion. Itu momen paling kasar saya, dramatis lah. Di 2016 saya hanya menonton sebagai penonton di atas. 19 ditonton ya. 19 saya injak itu lapangan di tempat yang di sama. Tempat yang sama. Saya main di Liga Champion Asia. Itu top klub level Asia itu ada di situ semua. Dan membela Famos FC yang kebetulan habis juara ya. Ya mungkin bukan kebetulan ya, memang itu proses yang sudah yang sudah mendapatkan 3 kali juara liga dan akhirnya main di Liga Champion Asia kembali gitu. Itu momen apa ya? Momen bangga lah. Nggak bisa dilupain. Akhirnya saya bisa main Liga Champion Asia, padahal saya juga tadi saya bilang saya anak baru di futsal. Belum mengerti seluruhnya futsal seperti apa, tapi itu momen terbaik. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih ada di Famos FC. Ya mudah-mudahan baiklah buat kedepannya, buat tim saya yang sekarang, buat tim saya yang lalu. Terima kasih gitu. Terima kasih atas pelajaran yang selalu saya ambil. Ada banyak. Gitu aja Ger mungkin. Oke, Bang Ucup. Ini kan menarik juga nih. Tadi awal berkarir di dunia futsal itu pertama Bang Benny Hera. Iya. Legend juga di timnas. Betul. Terus dapat pelatih Bang Wahyu Kocoy. Legend juga. Dapat lagi Bang Ales. Siapa yang nggak tahu gitu. Maksudnya ini orang-orang yang kalau di level futsal ya pada zamannya mereka topnya ini. Betul gitu. Ya. Betul banget. Maksudnya waktu Bang Ucup pertama kali berkarir ketemunya orang-orang seperti mereka gitu. Alhamdulillah. Itu kalau menurut Bang Ucup suatu keberuntungan apa? Emang ya jalannya emang gini. Kalau disebut keberuntungan itu sudah pasti ya. Tapi kalau menurut saya memang itu sudah jadi takdir dari Allah gitu. Yang tadi dibilang Gary, jalannya seperti itu, yaitu mungkin takdir, rezeki dan keberuntungan buat saya. Itu sih. Gitu ya. Jadi ya maksudnya apa ya? Terus juga kan tim-tim yang Bang Ucup pernah bela ini kalau bisa dikatakan tim-tim yang siap lah, maksudnya dalam tanda kutip siap ya. Siap. BJL Final Four, Liga FC hampir selisih poin ya. Iya, selisih poin sama SKN waktu itu. Terus Cosmo, siapa sih yang nggak tahu Cosmo gitu. Terus sekarang apalagi di tim sebesar Famos yang udah 3 kali menjuarai juga. Perasaan Bang Ucup gimana sih main di klub sebesar Famos gitu kalau sekarang ya, untuk berada di tim sebesar Famos, ngemban tugas apalagi yang ada di situ juga pemain-pemainnya yang memang terbaik lah gitu. Iya. Jadi kesan pertamanya tuh bener-bener bersyukur ya. Awalnya bersyukur karena sempet nggak percaya gitu. Di Famos itu
Famos itu kan tim besar. Bukan di level Indonesia aja, sudah di level Asia lah, sudah peringkat 7 besar di Asia. Itu rasa syukur saya tuh nggak ada habisnya gitu, nggak ada habisnya saya di Famos, karena ya kasarnya ya tadi saya bilang dari evaluasi diri saya di 2019 itu berbuah manis terus. Berbuah manis di, maksudnya Famos itu mau gitu, kasarnya saya ada misalkan lagi sulit atau lagi apa, atau lagi misalkan tertimpa musibah lah, kayak wah saya masuk ke lumpur nih, saya bilang nih, wah naiknya bagaimana ya, kayak gitu begitu. Nah ternyata dari Famos ini masih mau ngangkat saya gitu, masih mau ngajak saya, mau ngulurin tangan, ayo Cuk, kita itu lagi, kita persiapan lagi nih buat AFC, ayo lu main sama Famos nih buat di AFC. Nah itu makanya itu saya tadi yang selalu saya ulang atau saya bilang itu momentum terbaik dan rasa syukur, karena tidak semua orang atau semua pemain gitu bisa merasakan itu gitu kan. Dan dalam waktu yang cukup singkat ya. Betul. Boleh juga cukup singkat ya. Banget itu. Nah, terus ngomongin Famos nih. Ya. Famos ini kan apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini ya. Ada ini rumor-rumor apa? Masih berbayang lah Final Four akan diadakan atau enggak gitu. Terus Liga Futsal akan dilanjutkan atau enggak, atau bakal seperti apa gitu. Mungkin kabar terakhir yang kita dengar lagi dirapatin sama federasi gitu kan. Kalau dari Bang Ucup sendiri tanggapannya gimana Bang? Apakah waktu itu kan gue juga pernah nanya sama Bang Ucup ya, maunya gimana gitu. Kalau Bang Ucup kan tetap pengen ada Final Four, tapi akhirnya dipospon dulu, ditunda. Dan harapan Bang Ucup ke depannya gimana gitu untuk liga yang tahun ini nih? Gimana, salah tanggapan saya untuk yang satu ini, harus Final Four ini dilanjutkan, karena kita Liga Indonesia ini bukan Liga Pro Futsal Indonesia ini bukan kayak Liga Futsal lain yang baru mulai, tapi ini sudah di ujung gitu, sudah akan menentukan siapa jawaranya, siapa yang akan mewakili Indonesia Indonesia di kancah klub Asia nanti, sudah di ujung lah kasarnya, sudah akan ke final. Ya saya berharap untuk federasi segera yang apa yang sudah dirapatkan, coba segera kasih keputusan bagaimana untuk kedepannya. Kami para atlet berharap lanjut. Semua atlet lah ya, semua atlet profesional ya. Semua atlet profesional futsal itu berharap lanjut liga ini, karena menurut kita ya tanggung. Kita sudah berapa match ya? Kasarnya kita sudah kecebur ya mendingan nyelam sekalian. Nyelam sekalian, ngapain kita harus tunda-tunda? Ya dari tanggapan saya seperti itu, harus lanjut dan segera harus diputuskan federasi. Cepat atau lambatnya, ataupun disudahkan liga ini, harus ada keputusan cepat. Karena apa ya, saya pribadi penghasilan saya dari sini. Apalagi jangankan sebagai pemain ya Bang, kita yang sebagai sekarang penonton atau penikmat futsal lah, juga mengharapkan menunggu-nunggu nih, apalagi di tahun ini kalau nggak salah ini tahun terbanyak pemain asing main di Indonesia. Betul banget. Jadi pertama secara level futsal mungkin pemain asing pun udah menganggap level futsal di Indonesia itu kompetitif gitu. Betul. Jadi udah mulai banyak gitu. Betul. Dan siapa yang layak menjadi juara, siapapun itu kan pasti ditunggu-tunggu sama kita penikmat futsal, apalagi sebagai pemain gitu, yang apalagi Bang Ucup kan berkesempatan untuk bermain di Final Four gitu kan. Ya kalau dari kita juga sih pengennya lanjut, kalau kita mau lanjut gitu. Pengen tahu lah, diadu nih dari adanya pemain asing, siapa yang terbaik gitu kan. Kita kan nunggu-nunggu penasaran kan? Iya pastinya. Nah, kangen juga sih nonton gitu di pinggir lapangan. Buat teman-teman yang yang biasa menyaksikan di layar kaca doang atau melalui streaming YouTube gitu. Kalau gue pribadi Bang, kangen banget di pinggir lapangan tuh, animonya tuh beda banget gitu. Gila, pasti ngelihat momen itu langsung, terus apalagi yang makin bikin excited bisa ngelihat pemain kelas dunia ya. Ya bisa dikatakan Diego, Di Maria, Alia Bedin, terus siapa banyak lah nih. Iya, banyak. Pemain level Asia, level dunia gitu, ada yang level Eropa.
itu bermain di Indonesia gitu. Kangen juga gitu, makanya sih pengennya cepet-cepet dilanjutkan atau ada keputusan nanti seperti apa kan pihak FFV lah yang berhak memutuskan dan jajarannya kan. Tapi kalau suara dari masing-masing kita pribadi sih pengennya dilanjut ya Bang ya. Betul. Ya mudah-mudahan federasi secepatnya ngasih keputusan. Nah terus nih Bang, agak apa ya, serius dikit Bang ya, serius sih agak obrolannya agak berbeda lah kayak yang tadi. Sebelumnya saya mau ngucapin berduka cita juga Bang untuk Famos Mataram atas kepergian pelatih almarhum Coach Bonsu. Kalau dari semua pecinta futsal, penikmat futsal, pemain futsal atau mantan-mantan pemain futsal pun pasti kaget dengar kabarnya Bang. Betul. Ya, Bang? Itu pertama-tama ya saya juga sebagai anak didik dari Coach Bonsu di tim Famos FC, saya juga merasa sedih. Bukan saya aja, pemain, coaching staff, bahkan owner dari Famos itu sangat terpukul atas kepergian dari pelatih kami, abang kami, teman kami, sahabat kami yang benar-benar tuh menjadi sosok juga di Famos. Sangat kehilangan, sangat berduka di tim Famos sendiri. Juga saya juga ngajak teman-teman buat selalu mendoakan dari almarhum Bang Bonsu Hasibuan supaya beliau lancar di sananya dan mendapatkan tempat yang terbaik dari Allah itu. Ya lagi ya Bang, turut berduka saya juga ngucapin buat Famos dan keluarga dari Coach Bonsu semua pecinta futsal. Nah Bang, mau tanya juga Bang, ada ini nggak sih Bang momen-momen apa ya yang paling mengenang banget lah sama almarhum Coach Bonsu ini? Nah ini Ger ya. Kalau diceritain saya bisa ya nahan sedih lah. Ya semua sedih Bang, saya nahan haru karena beliau itu bisa menjelang dihitung 40 hari lebih lah. Almarhum Bang Bonsu itu dari saya pertama masuk ke tim Famos untuk membela Famos di AFC itu sangat dekat gitu, sangat dekat dengan saya. Walaupun ini mungkin ini ada cerita sedikit ya Gary. Dulu kita pernah sempat selisih paham di tahun 2015 kalau nggak salah, 2014 atau 2015 gitu. Pada saat di turnamen di Gato Bandung, saya ada salah paham sama beliau. Akhirnya dari peristiwa itu saya bisa dekat gitu sama beliau, bisa main bola bareng beliau di Jakarta, terus bisa sharing bareng sama beliau, ngobrol bareng, dan akhirnya saya berkesempatan dilatih sama beliau di tahun 2019 kemarin di AFC sampai kemarin almarhum terakhir meninggalkan kita. Itu banyak momen-momen sedih, senang, duka sama beliau. Apalagi ketika beliau itu sebelum kita pulang dari Mataram, beliau ngajak kita tuh main volley terus. Mungkin buat Semeton Famos atau teman-teman lain pecinta futsal, kalau melihat sosmednya Famos pada saat almarhum Bang Bonsu sebelum meninggalkan kita, itu almarhum sering ngepost masalah volley, main volley. Nah itu momen terharu dan terberat saya karena harus pisah dengan beliau. Saya pulang ke Jakarta, almarhum Bang Bonsu harus di Lombok, stay di Lombok, dan itu di momen itu Bang Bonsu sangat dekat sama saya, ngobrol apapun, pergi ngajak saya gitu, ngajaknya ayo Cuk kita main volley, ayo Cuk kita ini, ayo Cuk makan. Bisa ditanyakan sama Alfa Jijriki juga, harusnya salah satu pemain yang dekat sama Bang Bonsu, dan pemain-pemain juga dekat dengan Bang Bonsu. Tapi yang berasa di benak saya itu karena saya menjelang saya pulang dari Mataram itu, dari mes itu saya momen dekat banget sama almarhum, dan sampai nggak percaya gitu, sampai hari ini pun saya merasa tuh almarhum masih ada gitu, karena nggak percaya, karena almarhum itu paling sehat
dari gaya hidup, dari gaya hidup, dari apapun paling sehat almarhum. Cuman memang almarhum kan suka ikut-ikut latihan dulu, suka kalau di latihan famos suka ikut game, suka ikut apa. Memang ini kira ada cerita sedikit. Jadi almarhum tuh memang suka ngomong setelah latihan itu suka sakit dadanya. Itu kalau ngomong ke saya, ke Fajri, ke Coach Hidra, Coach Bagus, kalau ngomong ke kita gitu suka derderan almarhum. Nah itu ternyata dapat kabar kemarin almarhum nggak ada, itu shock, sedih gitu, sedih sebagai orang yang ya dekat lah dengan almarhum. Saya nyesek gitu, walaupun saya baru 1 musim lebih di Famos, tapi saya dengan almarhum memang lagi deket-deketnya, sedang deket-deketnya di tim dimanapun, di mes juga satu mes gitu. Ya gimana ya, terpukul, nggak percaya, shock, intinya shock sih. Almarhum bisa meninggalkan kita buat selamanya. Apalagi almarhum tuh dikenal banget apa ya, orang yang positif lah ya Bang ya. Betul. Yang Almarhum selalu itu berpikir positif, nyebarin sesuatu yang positif, ngasih semangat, terus apa ya, baik, orangnya juga ramah gitu. Saya juga mungkin beberapa kali nggak terlalu dekat, cuma sempat beberapa kali lah bertemu terus ngobrol sama beliau. Memang sosoknya ya nggak bisa dilupain lah. Saya pun juga waktu dapat kabarnya, percaya nggak percaya, walaupun bukan apa ya, nggak pernah dilatih, nggak pernah satu tim gitu, cuma secara saya ketemu sama dia apa ya, ya mengenang lah sosok dia tuh seperti apa gitu. Dan apa, saya juga apa ngelihat beliau tuh orang yang berdedikasi besar juga untuk dunia futsal. Betul banget Giri, yang dibilang betul banget. Makanya saya sampai sekarang, sampai detik ini nggak percaya gitu, sampai beliau tuh ninggalin kita buat selamat, nggak percaya. Tapi ya itu sudah takdir dari Allah, kita nggak boleh namanya ngelawan takdir. Memang Allah lebih sayang dengan almarhum Bang Bonsu Hasibuan, jadi Bang Bonsu udah di tempat yang terbaik sekarang. Pasti ya. Kita juga semua mendoakan pecinta futsal, semua orang yang pernah bertemu dengan beliau itu pasti mendoakan, karena kembali lagi beliau adalah sosok yang baik. Betul. Bang, apa, ada nggak sih momen seneng yang dilalui sama Coach Bonsu, dan apa ya, itu momen paling senengnya bareng sama Bang Bonsu, almarhum Bang Bonsu itu apa itu? Itu pada saat kita mendapatkan clean sheet pertama di pertandingan melawan Halus FC di Mataram Lombok. Itu pertandingan di hari Minggu kalau nggak salah. Itu kebetulan saya bermain full untuk pertandingan itu. Itu di pertandingan di pekan itu kita mendapatkan 6 poin full. Dan sebelum dari kalau clean sheet-nya itu di hari Minggu, di hari kedua. Dan sebelum pertandingan, 2 pertandingan itu Bang Bonsu ngobrol gitu, selentingan sama saya, Cuk, ayo tuh clean sheet, apa namanya, nanti saya traktir, tenang aja kalau clean sheet, kalau kata Bang Bonsu, kata almarhum begitu, tenang aja buat Pak Ucup mah, apa aja saya kasih, kata dia begitu. Oh siap Bang, saya bilang, siap Bang, tenang aja, kita clean sheet besok. Alhamdulillah itu saya di pertandingan kedua melawan di pertandingan hari Minggu melawan Halus FC Famos bisa menang 3-0. Dan itu clean sheet itu Bang Bonsu, saya juga nangis, dan almarhum Bang Bonsu meluk saya di Ocup, terima kasih nih clean sheet, kita clean sheet pertama ini di Liga tahun ini, kita belum pernah clean sheet ini di Liga tahun ini, cuman hari ini kita clean sheet di melawan Halus FC. Iya Bang, senang. Nah itu momen yang nggak paling saya lupain, momen senang yang nggak paling lupain gitu sama dan momen yang bisa dikasih ke Coach almarhum Coach Bonsu lah. Beliau sudah ngasih kepercayaan ke saya, dan alhamdulillahnya saya bisa buktiin ke beliau gitu, kepercayaan itu saya bisa clean sheet di pertandingan itu. Itu sih, kira itu paling paling senang lah. Masih nggak bakal lupa sih kalau. Nggak bakal lupa kalau itu. Siapa? Pokoknya kita semua doain yang terbaik lah untuk terima kasih. Keluarga semua yang ditinggalkan, semoga dikasih kuatan. Bang Ucup kan secara umur mungkin Bang Ucup belum lama berkarir, tapi secara prestasi
ya kita semua tahu lah gitu. Apa namanya, selama Bang Ucup berkarir ini akhirnya pelajaran apa sih Bang Ucup yang Bang Ucup bisa dapat gitu selama berkarir di dunia profesional gitu dengan apa ya, satu tim dengan banyak pemain, apalagi Bang Ucup kan pernah main di Lampung, lahir di Mataram, terus di Jakarta juga ada kan, terus BJL tuh di waktu itu kita home base di Jakarta. tapi home base di Jakarta. Iya, home base di Jakarta. Tapi dengan pemain dari Semarang juga kan. Semarang ada 3 orang kalau nggak salah. Maksudnya dengan berbagai macam latar belakang pemain lah. Nah, pelajaran apa sih yang bisa Bang Ucup ambil? Terutama dari semua yang saya dapat itu, mungkin ini mendalam, itu adalah rendah hati. Rendah hati dan berkaca kepada teman-teman yang ada di sekeliling kita. Rendah hatinya maksud saya itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dimanapun itu harus dilakukan dengan dasar hati. Kerendahan hati, ya pokoknya dengan hati, karena semua berawal dari situ. Kalau misalkan kita sudah lakukan dengan awalnya dengan di situ, dengan rendah hati, dengan lakukan itu dengan hati yang mendalam juga, dengan kesungguhan hati, itu apa ya? Insya Allah lancar. Dan juga terutama hati itu, hatinya harus bersih gitu. Melakukan apapun dimanapun pekerjaan, mau kita di mana, itu dengan lakukan dengan hati yang bersih. Itu momen atau satu hal yang paling utama menurut saya, dengan hati yang bersih. Karena percuma kita sejago apapun, kita sejago Falcao misalkan buat pemain, sejago Paco Sedano sebagai kiper, sejago-jagonya kita di futsal, kalau hati kita nggak bersih itu susah. Attitude juga ya. Attitude, kalau udah ngomongin hati bersih udah pasti kayak itu. Bagus ya. Karena dengan apapun yang kita lakukan dengan hati bersih, itu dampak positifnya lebih besar. Iya. Dampak positifnya, hasil yang positifnya lebih besar. Itu satu, hati yang bersih. Kedua, yang tadi saya bilang, berkaca dengan pemain yang lain yang dari luar, mereka kerjanya itu sungguh-sungguh. Total ya. Totalitas itu paling utama. Karena saya kaget soalnya ketika ada pemain-pemain dari luar gabung ke satu tim itu, mereka lakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas. Itu sih menurut saya dua hal yang paling penting. Dua hal paling penting harus dijaga menurut saya pribadi. Sebagai atlet, sebagai pemain gitu di tim futsal, ya itu yang harus lakukan, itu hati yang bersih, dengan kedua juga totalitas. Oke, waktunya giveaway nih. Caranya gampang banget giveaway kali ini. Kalian tinggal sebutin cerita apa yang paling menarik di video kali ini bersama Bang Ucup. Terus kalian komen di bawah dengan hashtag Brandon Sport Giveaway. Terus jangan lupa cantumin IG kalian. Nah, selain itu juga kalian harus follow Instagramnya Brandon Sport, follow Instagramnya Bang Ucup, dan subscribe channel YouTube kita. Oke? Gini Bang, mungkin banyak juga yang bertanya-tanya. Ini kan dengan kondisi seperti ini, jika nanti Final Four akan tetap diadakan, sistemnya seperti apa sih Bang? Apakah nanti asisten pelatih dari Famos menjadi pelatih kepala atau seperti apa Bang? Ada informasi yang bisa disampaikan? Untuk masalah itu kita balik ke manajemen. Karena kita sebagai pemain ya mengikuti apa yang manajemen anjurkan gitu. Untuk masalah kepelatihan nanti siapa yang akan melanjutkan setelah almarhum Bang Borsu ini, yaitu balik lagi ke manajemen. Pokoknya kita sebagai pemain mengikuti arahan manajemen dan mengikuti siapapun yang nanti akan menggantikan atau menjabat sebagai pelatih kepala di tim Famos untuk melanjutkan ke Final Four. Kita hanya mengikuti sebagai pemain, melakukan tapi sebagai tugas sebagai pemain. Tapi untuk masalah atau yang tadi dibilang Giri, yaitu saya balik ke manajemen, karena manajemen yang punya kuasaan penuh. Nah, itu teman-teman yang masih bertanya-tanya nanti siapa pelatih Famos, itu udah dijawab langsung sama salah satu pemainnya. Jadi keputusannya kembali ke manajemen dari Famos sendiri.
Oke bang, ini nih, terakhir nih bisa kasih apa ya pesan nggak sih untuk anak muda yang mau mulai karir nih atau yang mengidolakan abang lah? Ada pesan nggak sih kalau mau mulai karir tuh selain tadi poin rendah hati sama totalitas itu kan poin ininya ya, kalau apa untuk memotivasi mereka lah. Jadi gini, udah saya sering ngasih motivasi ke pemain-pemain muda, bahkan anak-anak sekolah, ke teman-teman juga. Nomor satu yang tadi saya bilang itu adalah hati yang bersih, karena harus mulai dengan hati yang bersih. Itu paling pertama, karena hati yang bersih itu bisa masuk ke aspek attitude. Itu yang paling penting. Hati bersih, otomatis attitude itu baik. Attitude-nya bakal baik. Terus kedua, apapun yang kita lakuin harus totalitas. Ketiga, jangan malas. Jangan malas karena apa ya? Merasa tuh dirinya ada kekurangan. Badan saya besar, saya akuin saya gemuk, tapi motivasi saya lebih besar. Harus bisa ngalahin rasa malas itu lah ya. Itu lawan rasa malasnya, jangan malas. Saya kasih bocoran, kiper di Asia, kiper top Asia atau di luar itu badannya nggak ada yang kecil. Bener, nggak ada, saya berani jamin, lihat di YouTube atau di mana ada yang kecil, enggak. Nah ini buat kiper-kiper yang pertama badan besar nih, jangan takut ya. Jangan takut, jangan malas. Itu jangan malas, karena udah banyak contohnya di luar. Saya pun badan saya besar, gemuk, tapi saya nggak kalah motivasi saya buat kayak gitu, karena rezeki itu sudah pasti ada, tergantung kitanya mau usaha atau enggak. Jangan malas. Dah 3 tuh, rendah hati bersih, atau hati bersih. 2, totalitas. 3, jangan malas, jangan merasa kekurangan itu nggak bisa ditambal. Jangan, dah itu paling penting. Tuh buat pemain-pemain muda yang mau berkarir juga di dunia futsal, jangan pernah malas. Terus attitude juga dijaga. Betul. Disiplin, apalagi itu bang yang paling penting ya. Oke, Bang Ucup, thank you banget waktunya. Sama-sama, udah ngobrol-ngobrol nih bang. Semoga di tahun ini bisa lanjut lagi Final Four dan bisa keluar jadi juara. Amin. Terus semoga bisa kembali dipanggil timnas lagi. Amin. Biar kangen tuh. Amin. Oke, teman-teman juga jangan lupa buat subscribe YouTube kita. Betul. Terus komen, like, sama share. Itu terus follow nih Instagramnya Bang Ucup. Ya bang. Di Yusuf Kurniawan 01 tuh. Yang lain akunnya bohong-bohong berarti ya. Yang lalu nggak tahu itu siapa yang bikin. Cuman yang paling benar itu Yusuf Kurniawan 01. Nah itu doang tuh ya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.